warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya juga agak tergelitik ketika video saya yang saya rekam 5 menit itu dikomentari orang, dan Ana juga nggak nyangka. Komentar pertama, saya juga dikatakan pembohong, pendusta atas nama Ibnu Hajar. Saya nggak ladenin karena ini sudah menjadi fakta kebenaran. Ya. Dan kalau seandainya salah, saya sebagai manusia juga nggak ada masalah. Tarojur, menarik kembali kesalahan itu karena agama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengatakan sebelum kita melanjutkan cuplikan videonya, ini tentang pembahasan imsak yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Indonesia ketika bulan Ramadan. Jadi tradisi imsak yaitu tradisi berhenti sebelum adzan subuh dikumandangkan. Jadi kira-kira berapa menit sebelumnya itu biasanya di masjid-masjid diadakan imsak atau diberikan pengumuman bahwa waktu itu adalah waktu untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam cuplikan video ini, Ustaz Salafi itu mengatakan bahwa tradisi imsak itu katanya sesuai dengan pemahaman dia bahwa tradisi imsak adalah bid'ah mungkarah. Dan ini yang mengatakan bukan beliau tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau. Apakah betul tradisi imsak merupakan bid'ah mungkarah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar itu di dalam kitab beliau Fathul Bari, atau Ustaz Salafi ini yang salah faham di dalam memahami ibarat atau perkataan Imam Ibnu Hajar itu sendiri? Jadi ada dua kemungkinan. Apa betul pemahamannya seperti itu? Pemahaman yang Anda sampaikan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa imsak itu adalah bid'ah mungkarah? Atau pemahaman Anda yang salah di dalam mengartikan, memahami perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dan mohon maaf sebelumnya saya mengomentari perkataan beliau ini karena saya sendiri ya sebagai pelaku dari yang dikatakan bahwa orang yang melakukan imsak itu adalah bid'ah mungkarah, ya kan? Sesuatu yang mungkar. Bahkan di dalam selanjutnya itu dikatakan bahwa yang dinukil oleh Pak Ustaz Salafi ini, perkataan Imam Ibnu Hajar. Apa kata Imam Ibnu Hajar di akhir-akhir ibaratnya itu dikatakan apa? Qalla indahumul khair. Sedikit kebaikan pada mereka. Wa kasura fihi musyarr. Banyak keburukannya. Bayangkan. Jadi orang-orang yang melakukan imsak seperti itu dikatakan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Bahkan dikatakan apa? Lebih mengerinya, wallahul musta'an. Wah, wallahul musta'an itu kata-kata yang waduh, ini luar biasa ini. Jadi seakan-akan pelaku imsak itu yang melakukan imsak, tradisi imsak adalah sesuatu yang begitu mungkar, keji begitu ya. Apa betul seperti ini perkataan Imam Ibnu Hajar, atau Anda yang salah di dalam memahami dan mengartikan kata-kata Imam Ibnu Hajar itu sendiri? Jadi saya tergelitik ini. Karena sudah bertahun-tahun berarti salah, dosa begitu ya. Bid'ah mungkar. Maka saya tergerak untuk memahami apa betul Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti itu, konteksnya itu memang apa betul seperti itu, atau Ustaz Salafi ini yang salah memahami. Karena saya melihat sebelumnya, baik saya lepas dari pembahasan ini dulu, saya melihat beberapa video para Ustaz Salafi Wahabi itu, kayak misalkan contoh Pak Ustaz Khalid Basalamah.
dia itu salah memahami di dalam bagaimana hukum status sholatnya seorang wanita haid. Yang kemudian dia berdalil dengan dalil dia itu menghukumi Pak Ustadz Khalid Basalamah, kasus Pak Khalid Basalamah di dalam kasus bagaimana hukumnya sholatnya orang yang ditinggalkan, sholat seseorang yang ditinggalkan selama bertahun-tahun, apakah harus diqadha atau tidak? Jadi ada sebuah pertanyaan itu diberikan kepada Pak Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana hukum sholat yang ditinggalkan oleh seseorang yang ditinggalkan selama bertahun-tahun, apakah diharuskan orang itu mengkodok sholat yang ia tinggalkan atau tidak? Yang kemudian Pak Ustadz Khalid Basalamah itu mengatakan apa? Oh, enggak usah. Dengan berdalil apa? Dengan berdalil ada seorang wanita, riwayat ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Apa katanya? Wahai Sayyidah Aisyah, kenapa kok seorang wanita itu tidak diharuskan mengqadha sholat, tapi hanya diharuskan mengqadha puasa? Padahal konteksnya adalah riwayatnya itu di dalam masalah sholatnya wanita haid, bukan di dalam sholatnya orang yang ditinggalkan sholatnya itu selama bertahun-tahun atau ditinggalkan selama beberapa hari, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bukan itu konteksnya. Jadi salah di dalam memahami sebuah riwayat. Termasuk ini. Apa betul Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bid'ah munkarah tradisi imsak, atau Anda yang salah di dalam memahami perkataan Imam Ibnu Hajar? Baik, kita lanjutkan cuplikan videonya. Itu milik Allah, bukan milik saya. Jangankan kita, Rasulullah SAW aja menarik pernyataannya Dina untuk mengawinkan kurma, itu? Ya, iya. Baik, Kemudian tahun berikutnya ketika ada usulan pembukuan, nanti kita akan bahas fokus masalah bid'ah imsakiyah ini yang saya nisbatkan kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Dan saya menisbatkan itu tidak main-main, termasuk bid'ah munkar. Ya. Apakah benar itu? Jadi memang ada riwayat ya begitu. Ada riwayat atau perkataan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Barinya mengatakan bahwa bid'ah munkarah. Cuman yang menjadi pertanyaan, apa betul bid'ah munkarah yang beliau katakan itu adalah sebuah tradisi imsak yang terjadi di lapangan masyarakat, atau Anda yang salah di dalam memahami perkataan Imam Ibnu Hajar? Karena begini, imsak yang kami jalani ya, yang kami lakukan selama ini, imsak itu adalah menahan diri sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi waktu subuhnya ya tepat waktu subuh ketika fajar sodik itu datang, atau ketika fajar sodik itu muncul. Ingat, karena ini menyangkut fajar nanti ini. Jadi sebelumnya saya ingin katakan bahwa fajar dalam syariat itu ada dua. Ada fajar kidib, dan ini bukan menjadi penanda datangnya waktu subuh. Ada fajar sodik, yaitu fajar ketika fajar menjadi penanda datangnya waktu subuh. Lah, imsak itu dilakukan oleh orang-orang Nahdiyin, terutama warga NU, ketika sebelum subuh. Nah, ketika adzan itu pas di waktu subuhnya. Jadi adzan subuh itu pas ketika sudah masuk waktu subuh. Artinya orang warga NU itu melakukan sholat subuh di waktu subuh. Jadi bukan mendahului. Nah, baik. Kemudian perkataan Imam Ibnu Hajar ini, apakah betul perkataan beliau itu seperti pemahaman yang dipahami oleh Pak Ustadz Salafi ini, atau Anda, Pak Ustadz Salafi, Pak Zainal Abidin yang salah memahami perkataan Imam Ibnu Hajar? Baik. Kenapa kita dulukan ini? Karena kita mau sebentar lagi Ramadan. Betul. Ya, sekaligus kita ya sambil menyelam minum air kan gitu. Benar. Sambil membantah
syubhat, membela kebenaran, bukan membela diri saya, karena yang dilecehkan pada akhirnya adalah sunnah. Karena bolak-balik Wahabi mengatakan, bolak-balik dinutpatkan Ustadz sunnah dan yang lainnya, ini yang dilecehkan sudah sunnah. Itu maka saya tidak mendiamkan ini, saya harus juga membantah dengan gaya. Baik, jadi beliau itu tidak mau dikatakan, oh ini Wahabi. Ketika dikatakan bahwa yang menyalahkan imsak adalah Wahabi, ini Wahabi, ini Wahabi. Jadi beliau itu tidak mau dan tidak suka dikatakan Wahabi. Sedikit-sedikit Wahabi. Kalau menyalahkan sedikit-sedikit Wahabi. Begitu. Padahal yang menyalahkan adalah Imam Ibnu Hajar. Apakah beliau Wahabi? Pak, yang disalahkan itu bukan Imam Ibnu Hajarnya, tapi pemahamannya, begitu ya. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, beliau mengatakan seperti itu dalam kitab beliau di dalam Fathul Barinya, perkataan seperti itu. Cuman pemahamannya kan, pemahaman yang akhirnya menyimpulkan sebuah kesimpulan. Nah, akhirnya apa? Pemahaman itu berangkat dari pemahaman Wahabi. Jadi bukan mengatakan Imam Ibnu Hajarnya itu Wahabi atau Anda itu membawa nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai penguat bahwa apa? Ketika disalahkan, misalkan yang menyalahkan adalah Imam Ibnu Hajar, berarti Ibnu Hajar adalah Wahabi. Jadi jangan sedikit-sedikit Wahabi katanya. Jadi yang disalahkan itu bukan referensinya atau sumbernya, tapi pemahamannya itu yang disalahkan. Kenapa? Suka menyalah-nyalahkan. Nah, suka menyalah-nyalahkan karena pemahamannya salah, begitu. Jadi baik, kita lanjutkan. Ya serupa. Kalau lewat offline kita akan lakukan offline. Kalau online kita juga lakukan online. Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya nuskhahnya ini Bang siapa namanya, Mas Uye ya, Fathul Bari ya, tolong ini Fathul Bari, bukan Primbon Joyoboyo ya, ini Fathul Bari. Bisyarah Sahih al-Bukhari ya. Karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir wafat. Terus kemudian terbitan Darul Hadis Al-Qairo, Kairo. Jadi jangan dikira nanti Fathul Bari ini pemalsuan Wahabi. Ya, ini dicetak di Kairo, bos ya. Jadi insyaallah kitab ini dicetak di Mesir ya. Jadi jangan curiga, jangan-jangan nanti dicetak. Ini merupakan suatu perkara penting. Tambih itu kalau di dalam bahasa kita itu perhatian, dan biasanya dikasih tanda seru itu 3 sampai tambih itu perhatian. Jadi ini bukan perkara ringan. Dan ini dianggap oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jilid yang keempat. Ya Mas ya. Kalau antum nggak percaya, nanti kita ketemulah ngopi. Kita ngopi sambil baca kitab ini. Rujukannya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz yang keempat. Nah, jadi memang ada, bukan tidak percaya, memang ada. Cuman apakah perkataan Imam Ibnu Hajar itu seperti itu, atau Anda yang salah memahami perkataan Imam Ibnu Hajar? Kalau masalah perkataan Imam Ibnu Hajar itu memang ada dalam kitab beliau Fathul Bari. Baik. Di sini di halaman ya sekalian juga biar lebih terang lagi, halamannya 232 ya Mas Uye ya. Saya panggil 132 Mas ya. Tambih kata Al-Hafidh minal bid'il munkarah. Itu termasuk bid'ah munkarah ma uhditsa fi hadzal zaman, yang diada-ada di dalam zaman ini. Masya Allah. Min iqa'il adhan tsani, menjatuhkan azan yang kedua qabla al-fajri, sebelum fajar. Jadi ada azan pertama, kan ada azan menandakan sahur itu. Nah, sebelum azan fajar shadiq ada azan lagi.
qabla al-fajr binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan. Ya, sekiranya sepertiga saat, ya, jam, kalau saat sekarang jam, Ramadan, ya, terus kemudian wa itfa'il masabih, ditandai juga dengan mematikan lampu-lampu. Baik, sampai sini saya komentari ini. Jadi beliau itu mengatakan apa? Ada adzan lagi sebelum adzan subuh atau fajar shodiq. Padahal di ibaratnya itu Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Min iqa'il adzan as-sani qabla al-fajr. Qabla al-fajr iqa'ul adzan as-sani, adzan yang kedua. Berarti adzan fajar shodiq dilakukan sebelum waktunya, sebelum fajarnya. Jadi adanya subuh itu dilakukan, dikumandangkan sebelum subuhnya itu tiba. Coba, sampai sini saja sudah salah pemahaman. Jadi mengatakan Pak Ustadz Salafi ini bahwa sebelum adzan fajar shodiq itu ada adzan sebelumnya. Berarti adzan awal, padahal di ibaratnya itu min iqa'il adzanis sani, mengumandangkan adzan yang kedua. Adzan yang kedua adalah fajar shodiq. Adzan yang pertama adalah fajar kizib. Adzan yang kedua adalah fajar shodiq. Fajar adzannya itu dikumandangkan qabla al-fajr, sebelum fajarnya. Artinya adzan subuh sebelum masuk waktu subuhnya. Ya jelas kalau seperti ini. Jelas mungkar. Jelas bid'ah, haram hukumnya. Salatnya tidak sah, jelas. Enggak perlu diiskal. Sedangkan yang terjadi di masyarakat, imsak itu sebelum adzan subuhnya pas ketika waktu subuh. Mana nyambungnya? Mana mungkarnya? Yang dikatakan mungkar oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah karena ini orang yang melakukan bid'ah mungkar itu adalah melakukan adzan subuh sebelum waktu subuh, melakukan adzan fajar shodiq sebelum datangnya fajar shodiq. Jadi min iqa'il adzanis tsani, mengumandangkan adzan yang kedua, menjatuhkan adzan yang kedua qabla al-fajr, jelas mungkar. Baik ya. Jadi sampai di sini sudah salah pemahaman. Allati ju'ilat alamatun, yang dijadikan sebagai, au ju'ilat alamatan, dijadikan pematian lampu itu sebagai alamat litahrimil akli wasyurbi, untuk melarang makan minum, alaman yuridu siyama, orang yang ingin puasa, za'man mimman ahdasahu, sebagai bentuk klaim dari orang yang mengadakan itu, annahu lil ihtiyati fil ibadah, bahwa itu bagian daripada kehati-hatian dalam ibadah. Wala yu'lam bidzalika illa. Baik, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang perkataan Imam Ibnu Hajar itu. Jadi Imam Ibnu Hajar di sini beliau mengatakan apa? Termasuk bid'ah mungkar adalah sebuah tradisi di bulan Ramadan, yang mana mereka itu adzan subuh sebelum waktu subuh. Baik, dan mematikan lampu sebagai penanda bahwa hal itu adalah di mana mereka dilarang untuk makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagai apa? Sebagai kita lanjutan videonya, zaman mimman ahdatsahu annahu lil ihtiyat fil ibadah, bahwa orang-orang yang melakukan tradisi seperti itu beranggapan untuk berhati-hati di dalam beribadah. Jadi konteksnya itu ada sebuah tradisi, ada sebuah ritual sebagian orang yang dikatakan bid'ah mungkar oleh Imam Ibnu Hajar, adalah mereka itu melakukan sebuah tradisi. Apa tradisinya? Adzan subuh sebelum waktu subuh, kemudian apa? Mematikan lampu sebagai penanda bahwa saat itu mereka tidak diperbolehkan atau diharamkan makan, minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang dikatakan bid'ah mungkarah oleh Imam Ibnu Hajar. Jelas kalau seperti ini. Karena apa? Melakukan adzan, mengumandangkan adzan sebelum waktunya, mengumandangkan adzan subuh sebelum waktu subuh. Jelas mungkar, jelas bid'ah mungkarah. Baik, itu yang dikatakan
bid'ah mungkarah oleh Imam Ibnu Hajar. Baik. Ahadun nas, dan itu tidak diketahui ya pelaksanaannya, prakteknya, sumbernya, kecuali dimunculkan oleh segelintir ahad. Mana ya, ahad itu segelintir umat manusia. Waqad jarrahum dzalika, akhirnya perbuatan itu, urusan itu, tindakan itu menyeret mereka ila ansaru, sampai pada tingkatan menjadi la yu'adzinuna, tidak azan illa ba'dal maghrib, untuk buka kecuali setelah maghrib, bidarajatin, pada satu tingkatan, litamkinil waqti, untuk apa? Menetapkan, menguatkan, memastikan waktu buka itu benar-benar sudah datang. Baik. Nah ini za'amu, mereka mengklaim fa'akharul fitra. Nah akhirnya, Jadi dalam redaksi itu Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Ini tradisi orang yang mengumandangkan adzan subuh sebelum waktu subuh. Kemudian mereka mematikan lampu sebagai penanda bahwa saat itu mereka diharamkan atau dilarang untuk makan, minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian sampai tradisi itu menjadikan mereka melakukan apa? Melakukan mengakhirkan berbuka. Yaitu mereka tidak melakukan adzan maghrib sampai ba'dal ghurub bidarajah. Setelah beberapa saat, ya, setelah terbenam itu, matahari terbenam. Cuman mereka tidak melakukan adzan maghrib, tidak mengumandangkan adzan maghrib. Litamkinil waqti za'mu, agar mereka itu lebih memastikan, lebih meyakinkan keyakinan mereka bahwa memang itu adalah betul-betul waktu mereka berbuka. Jadi waktu berbukanya diakhirkan. Waktu maghrib sudah terbenam, waktu maghrib sudah ada, matahari sudah terbenam. Jadi waktu maghrib sudah datang, jelas sudah datang. Jadi ibaratnya itu la yu'adzinuna illa ba'dal ghurub bidarajah. Mereka tidak melakukan adzan maghrib kecuali setelah terbenamnya matahari. Jadi matahari jelas terbenam. Cuman mereka belum berbuka. Kenapa? Nunggu beberapa saat, litamkinil waqti za'amu, untuk menguatkan waktu berbuka yang mereka yakini bahwa saat itu saatnya mereka berbuka. Jadi biar lebih ihtiyat begitu ya. Jadi saat berbukanya mereka lebih berhati-hati sehingga waktu berbukanya mereka akhirkan. Kemudian saat sahurnya mereka awalkan, ya kan? Mereka awalkan sampai apa? Sampai mereka itu mengumandangkan adzan subuh sebelum waktu subuhnya. Biar apa? Biar lebih berhati-hati. Ini yang dikatakan bid'ah mungkarah oleh Imam Ibnu Hajar. Baik. terjadi kesalahan fatal apa? Mengakhirkan buka, yang sejatinya Rasulullah menyuruh apa? Menyegerakan. Wa'ajjalu sahur, menyegerakan sahur, yang Rasulullah SAW menyuruh apa? Melambatkan. Baik, sampai di sini dulu cuplikan video yang saya tampilkan dari video beliau biar tidak panjang waktunya. Jadi saya simpulkan ini. Perkataan Imam Ibnu Hajar yang beliau tulis di dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa yang dikatakan bid'ah mungkarah oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah sebuah tradisi masyarakat ketika bulan Ramadan yang mana mereka itu mengawalkan waktu sahur mereka sehingga apa? Menyebabkan mereka itu mengumandangkan adzan subuh sebelum waktu subuhnya. Coba, jangankan Imam Ibnu Hajar, orang awam pun mengatakan itu tidak boleh, termasuk bid'ah itu. Baik ya, jangankan Imam Ibnu Hajar sekelas beliau, orang awam, orang Islam awam pun tahu bahwa kalau bukan waktunya subuh ya tidak boleh adzan subuh. Itu sudah menjadi sebuah doruriyah, pengetahuan pasti di kalangan masyarakat Islam. Kalau bukan waktu adzan ya jangan adzan, nggak boleh. Ya termasuk bid'ah mungkarah berarti. Jadi yang dikatakan bid'ah mungkarah oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah sebuah tradisi di mana mereka itu mengawalkan sahur sehingga
ketika mereka mengawalkan sahur, itu konsekuensinya waktu adzan subuh mereka awalkan, mereka kedepankan dari waktu yang semestinya mereka lakukan. Jadi adzan subuh sebelum waktu subuhnya. Baik, kemudian apa yang terjadi? Kemudian akhirnya mereka itu berbukanya pun diakhirkan. Yang mana sunnahnya kalau berbuka cepat-cepat. Kata Nabi SAW, la tazalu ummati fi khairin ma'ajul fitrah. Umatku akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. Kalau diakhirkan berbukanya, jelas berbeda dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, ya, ini yang dikatakan bid'ah mungkarah oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau. Jadi nggak nyambung dengan masalah imsak. Karena tradisi imsak di kalangan masyarakat, termasuk saya sebagai pelaku yang dikatakan bid'ah mungkarah, kata Pak Ustadz Salafi itu yang salah memahami perkataan Imam Ibnu Hajar. Ya, coba Anda pikirkan ini. Coba Anda pikirkan. Dari ibarat redaksi pertama Anda sudah salah memahami. Jadi yang dikatakan bid'ah mungkarah, saya bacakan ulang ya. Minal bid'il mungkarah ma'uh di sebiat zaman min iqa'il adhani sani qabla al-fajr. Jadi menjatuhkan adzan yang kedua, adzan fajar shadiq. Adzan yang kedua, adzan fajar shadiq. Adzan itu ada dua ya. Saya ingatkan sekali lagi, adzan sebelum subuh yang pertama, adzan ketika subuh atau adzan sebelum subuh, adzan yang kedua adalah adzan subuh. Ada adzan fajar kadhib, ada adzan fajar shadiq. Ya, yang dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Hajar adalah al-adzanus tsani, berarti adzan subuh qabla al-fajr. Dilakukan dikumandangkan sebelum waktu subuhnya, sebelum fajar. Jelas bid'ah mungkarah. Sedangkan tradisi di kalangan masyarakat ya tetap adzan subuh di waktu subuh. Ya. Jadi nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Dengan dalil yang dikatakan, riwayat yang dikatakan, yang katanya dari Imam Ibnu Hajar, yang kemudian dikatakan bahwa beliau itu mengatakan bid'ah mungkarah tradisi imsak, ini nggak nyambung sama sekali. Jadi, ayo, kalau mau menyalahkan, pahami yang baik dulu, pahami dalam-dalam. Karena apa? Konsekuensinya ini luar biasa. Konsekuensinya adalah menyalahkan tradisi yang semestinya tidak bisa disalahkan. Dari dalilnya saja, dari argumen yang beliau sampaikan itu sudah nggak sesuai ini. Memang betul ini perkataan Imam Ibnu Hajar. Cuman pemahaman Anda yang salah di dalam mengartikan perkataan Imam Ibnu Hajar. Yang dikatakan bid'ah mungkarah oleh Imam Ibnu Hajar adalah tradisi itu. Tradisi orang yang adzan subuh sebelum waktu subuh. Ya jelas ini. Jelas. Itu merupakan bid'ah mungkarah. Dan kami tidak melakukan itu. Kami, ya waktu subuh, adzan subuh, ya pada saat waktunya. Gak ada itu. Dan pada saat matahari terbenam, ketika di masjid sudah adzan, kami berbuka, tidak mengakhirkan. Nah, jadi mana membedai sunnah itu mana? Nah, jadi sunnah Nabi itu kan mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka. Kami mengakhirkan sahur sebelum subuh, beberapa detik, beberapa menit kami bersahur. Dan pada saat berbuka, cepat berbuka, ta'jil. Gak ada kami berbukanya itu setelah terbenamnya matahari, beberapa saat kemudian setelah itu kami berbuka. Gak ada. Terus mana menyelisihi sunnahnya itu di mana? Nah, jadi tolong Anda kalau belum memahami perkataan seorang ulama, jangan langsung mengatakan itu dari ulama ini yang mengatakan. Padahal itu adalah pemahaman Anda sendiri yang kurang konsentrasi kayaknya, atau kurang memahami. Jadi sekali lagi yang ingin saya katakan di sini, ini masalah ya cuplikan video yang ada di dalam channel Pak Zainal Abidin Official ini. Yang ingin saya titik tekankan ini dalam masalah tertulis bid'ah imsak. Masalah yang dikatakan imsak itu adalah bid'ah mungkarah, yang kemudian dikatakan itu adalah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal beliau tidak mengatakan
bid'ah mungkaroh itu di dalam konteks imsak yang dilakukan oleh masyarakat, kebanyakan masyarakat di Indonesia ini. Cuman beliau saja yang salah di dalam memahami perkataan Imam Ibnu Hajar itu. Jadi sekali lagi, yang dikatakan bid'ah mungkaroh oleh Imam Ibnu Hajar adalah sebuah tradisi mereka bersahur, ya, sahurnya dipercepat sehingga mereka itu mengumandangkan adzan subuh sebelum waktu subuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya sholat subuh sebelum waktunya dong. Jelas. Kok sholat bukan pada waktunya? Jelas ini bid'ah mungkaroh, haram hukumnya. Itu yang dikatakan bid'ah mungkaroh. Sedangkan tradisi di kami, adzan subuh itu ya tepat pada waktunya. Terus mana bid'ah mungkarohnya? Sudah nggak nyambung. Nah, baik, demikian dulu biar nggak kepanjangan. Ayo kita pahami dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang terbuka, pahami baik-baik. Jangan fanatik ya, jangan fanatik. Kalau salah, mungkin dari kami ada yang salah, bisa diluruskan atau bisa duduk bareng. Gimana baiknya begitu ya. Jadi saran saya, jangan mudah menyalahkan sebuah amaliyah seseorang sebelum tahu betul dalilnya itu bagaimana, pemahamannya bagaimana. Demikian, wallahu a'lam. Baik, kemudian ini kami tambahi dalil yang dipakai tentang imsak, bahwa dikatakan wa yusannu taqribuhu min al-fajri biqadri ma yas'u qira'ata 50 ayatan. Jadi disunahkan mendekatkan waktu sahur itu dari waktu subuh, yaitu seukuran membaca 50 ayat. Jadi disunahkan mendekatkan waktu sahur itu, waktu sahurnya itu didekatkan ke waktu subuh seukuran apa? Seukuran membaca 50 ayat jaraknya. Jadi jarak antara sahur dengan adzan subuh itu adalah 50 ayat. Ini dalil imsak yang dipakai. Demikian. Ini dari kitab Al-Bajuri, juz 1 halaman 293. Jadi disunahkan untuk mendekatkan waktu sahur dengan waktu subuhnya seukuran 50 ayat. Dalil imsak. Demikian.